Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan energi kamu di bulan Maret ya. Kita ambil salah satu kartu ya dari bawah. Aduh, kebalik ini ya. Ini sudah saya shuffle ya. Tinggal kita pilih-pilih aja ya. Oke, yang pertama Aries. Dari kartu tarot itu kita dapat Seven of Wands. Kita cari, pilih salah satu di tengah. Dari Romance Angels ada Honeymoon. Wow, keren. Terus kita cari lagi di tengah. Ini satu ada apa nih? Not enough ya. Aduh, kenapa meja ini sudah goyang-goyang. Not enough ya. Frustasi in relationship, look of confidence, self sabotage, fear or ego issues, jealousy. Oke, kita cari dari kartu keren K ya. Ada Moon energi ya. Wah, Moon energi. Oke, kita susun dulu ya. Lalu general reading ini kita cek energi kamu di bulan Maret ya 2023. Kira-kira seperti apa? Untuk kamu yang ingin personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di layar video ini, yaitu 0852 4306 2660 ya. Untuk kamu mungkin yang lagi galau, pingin curhat atau apa, butuh pencerahan, lagi buntu ya, silakan, jangan malu-malu untuk konsultasikan masalah pribadi kamu melalui personal reading. Kita akan personal reading ya, karena kalau kamu pingin dibacakan secara pribadi ya berarti masuk kategori personal reading ya, dan itu berbiaya ya. Oke. Yang gratis di sini di umum aja, di pembacaan umum ini ya. Kalau kamu ngerasa resonate silakan, kalau pingin reading silakan ya. Untuk kamu yang pingin membersihkan energi negatif ya, atau buka aura silahkan ya, karena saya membuka pembersihan energi negatif dan buka aura. Mungkin kamu ngerasa rezeki kamu mandek ya, atau kamu sulit move on dari seseorang, kamu bucin banget sedangkan dianya cuek aja atau kalian yang sedang dilanda oleh prahara cinta segitiga, prahara dalam rumah tangga ya, atau masalah cinta yang tidak direstui, atau ya apa yang membuat kamu bertanya-tanya, silakan cek energinya di sini ya. Dan apa yang membuat kamu gelisah, pingin lepas tapi nggak bisa, atau kamu pingin sembuh tapi nggak tahu penyakit apa, silahkan kita cek energi secara energi, karena terkadang itu penyakit kita bukan hanya bisa disembuhkan oleh dunia melalui pengobatan medis, tetapi terkadang penyakit-penyakit yang kita alami itu bisa saja berasal dari energi magic ya. Energi magic itu bermacam-macam, ada yang ringan, ada yang ada yang standar, ada yang berat ya. Seperti pelet cinta ya, jangan salah ya, pelet cinta itu kadang-kala sedikit-sedikit akhirnya menjadi bukit. Terkadang orang tuh bucin sampai karena dia nggak tahu ya, dia keingat sampai jatuh sakit, lama-lama mati. Itu karena nggak dibersihkan dari energi negatif itu, atau gara-gara dipelet akhirnya dia bucin, dia nggak fokus sama pekerjaan dan akhirnya usahanya bangkrut, atau mungkin dia dimanfaatin ya. Dia sendiri heran, kenapa sih saya sudah nggak fokus lagi ke pekerjaan, kenapa saya lebih mementingkan dia. Akhirnya kamu bangkrut ya, mungkin karena itu terpengaruh dengan energi magic yang dikirimkan kepada kamu, sehingga kamu kebucinan dan kamu lupa diri. Kamu lebih mencintai dia daripada cinta diri kamu sendiri, dan kamu rugi akhirnya. Itu kamu perlu cek ya energinya ya. Atau kenapa saya merasa kali ini bisnis saya kurang lancar atau apa, coba dicek dulu energi ya. Kita nggak boleh seuzon, rezeki itu ada di tangan Tuhan. Namun kalau kamu ngerasa ada pertikaian
ya, atau persaingan gak sehat, tolong dicek energi kamu supaya kamu lega, jangan buntu sendiri ya. Kita masuk ke pembacaan umum energi kamu ya. Aries di bulan Maret, pertama ada Seven of Wands ya. Saya lihat kamu mulai keluar dari masa-masa sulit ya. Kamu sudah berjuang selama ini dan ya kamu sudah mengalami banyak kesulitan dalam hidup kamu, baik itu dalam masalah cinta, karir maupun keuangan ya. Kamu sudah melalui hambatan-hambatan. Tinggal satu tahap lagi, kamu akan beranjak keluar dari segala bentuk kesulitan karena kamu sudah melihaikan diri dengan berbagai tantangan yang sudah kamu lewati kemarin maksudnya. Ya, kita baca dulu keseluruhannya. Kedua, di sini saya lihat ada honeymoon ya. Enjoy the bliss of holiday time together. Kamu tuh apa ya, mungkin akan menikmati masa-masa liburan yang indah, peristirahatan yang menyenangkan ya, refreshing ya. Ada ketenangan batin dan pikiran di sini ya. Mungkin kamu sedang menikmati hasil atau menikmati sesuatu yang kamu apa ya, cari selama ini gitu ya. Not now ya. Di sini ada frustasi in relationship. Kamu tuh ya kemarin pernah mengalami frustasi di dalam hubungan kamu, baik dalam pertemanan, pekerjaan ya, relasi ya, ataupun dengan percintaannya. Jadi kamu udah kehilangan percaya diri ya. Mungkin kamu terlalu terprovokasi dengan isu-isu ya, atau mungkin ada, kalau dalam percintaan itu ada kecemburuan gitu ya. Kamu capek dari itu semua gitu. Kamu udah mengalami hal-hal yang buruk dalam hal cinta, dalam hubungan pertemanan ya. Sepertinya kamu sudah mulai menarik diri gitu, karena kamu gak mau mengalami hal yang menyakitkan lagi. Kamu gak mengizinkan orang lain untuk menyakiti kamu lagi gitu. Di sini kamu udah membatasi diri ya. Oke, kamu menarik diri lah ya. Kemudian di the moon ya, ada moon lagi, moon energi ya. Di moon energi ini sepertinya kamu sudah mengumpulkan semua energi kekesalan kamu ya. Kamu serahkan semuanya kepada semesta, kepada ilahi Rabbi. Kamu udah, ya udah, kamu bilang ya udah deh, semuanya aku serahkan kepada yang di atas, karena di ataslah sumber ketenanganku dan hanya dialah yang maha mengendalikan dan berkehendak. Jadi kamu lebih masrahin semuanya kepada Allah. Jadi kamu di sini lebih tenang. Nah, makanya tadi saya lihat ada di sini ada Seven of Wands. Berarti kalau kita cari tahu dari secara energi karir kamu, ya apa yang sudah kamu kerjakan kemarin bertahap dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu sudah membuat kamu lihai, sudah membuat kamu ahli terhadap kreativitas kamu itu. Dan ya segala kesulitan demi kesulitan yang kamu hadapi kemarin tuh, kamu sampai capek ya, udah lelah dengan semuanya, tapi kamu masih terus bergerak dan kamu pantas untuk lepas dari segala beban, kamu lepas dari segala kesulitan dan kerumitan itu ya. Selangkah lagi kamu akan menemukan hasil ya, mendapatkan kemudahan ya, mencapai keberhasilan gitu. Pokoknya kesulitan yang kemarin itu ya sudah mendorong kamu keluar dari lingkup kesulitan itu sendiri. Jadi saatnya kamu keluar dari segala bentuk kerumitan dalam pekerjaan kamu. Kamu sudah kayak ahli gitu ya, kamu sudah berpengalaman, jadi kamu sudah siap untuk menjadi apa ya, naik ke satu tingkat gitu ya, naik ke tingkat yang kamu inginkan. Kamu mencapai tujuan kamu mencapai target ya gitu. Jadi kamu berhasil sepertinya.
di start dari bulan Maret ini kamu akan mendapatkan keberhasilan atas kerja keras kamu. Untuk kamu yang kemarin ngerasa sulit banget sih aku ngerjain ini aja, biasanya aku kerjain juga walaupun dalam kesulitan bisa berhasil kok, kenapa sekarang sulit sekali gitu. Tapi kamu akan lepas dari situ, dan kedepannya kamu akan semakin mudah karena kamu sudah melalui berbagai tantangan dan rintangan serta kesulitan-kesulitan di bulan kemarin. Jadi setelah kamu melepas diri dari energi yang negatif atau sesuatu yang memberatkan kamu kemarin itu, ya sepertinya ini kemarin tuh ada yang memang sengaja menyulitkan kamu, atau memang kamu masih dalam tahap pengujian jadi masih sulit gitu. Tapi ini tuh kayak semesta sudah mendorong kamu keluar dari kesulitan itu. Jadi kayak apa yang kamu kerjakan tuh sudah mudah deh, tinggal kamu gerakin aja gitu ya, gitu. Kamu kayak masa panen gitu ya, tergantung kamu gerakinnya gimana, ya itu yang kamu dapat gitu. Kalau kamu gerakinnya lebih cepat, lebih cerdas, lebih lihai ya, lebih strategis, lebih kreatif, nah itulah yang akan kamu dapatkan. Jadi gunakan ya bakat dan keahlian kamu itu, dan disiplin. Dengan disiplin ya, dengan konsisten, oke? Maka tidak menutup kemungkinan, dan ini kemungkinan besar bahwa kamu akan mencapai keberhasilan. Itu karir ya. Kalau dalam hal keuangan ya, setelah di sini kamu akan menikmati hasil ya. Ya, sampai kamu pun di sini ada honeymoon. Jadi kamu akan berlibur ya, atau menikmati hasil. Mungkin hasil dari kerja keras kamu itu bisa kamu gunakan untuk refreshing, jalan-jalan, berbulan madu, bersenang-senang sama pasangan, atau pulang kampung. Sekedar mengisi waktu untuk meluangkan waktu untuk keluarga, untuk berjalan-jalan gitu, menikmati hasil ya. Ada mungkin kamu adakan syukuran, kemudian kamu adakan liburan gitu bersama keluarga atau pasangan kamu ya, gitu deh. Kalau kamu yang jomblo ya kamu bersama teman-teman gitu ya. Dan kamu kedepannya, waktu kamu, kalau kita kilas balik dalam hal keuangan, kamu kemarin tuh frustasi banget karena ketika kamu kesulitan gak ada yang membantu. Ujung-ujungnya kayak kamu tuh selalu membantu, tetapi kalau kamu sulit, kamu lagi susah, kamu sulit dibantu gitu. Jadi kamu tuh kayak sekarang tuh ada kesadaran diri bahwa oh ya, aku harus punya persiapan, karena Aries ini kan orangnya sangat boros ya. Jadi dia belajar dari pengalaman setelah dia mengalami patah hati atau sakit hati ketika dia meminta bantuan di saat sulit. Tidak ada yang mau membantu dia, bahkan orang yang dia bantu pun tidak bisa membantu dia. Tapi dia di sini bukan berarti dia berpikir negatif tentang mereka, tetapi bukan berarti dia marah atau sakit hati karena sikap mereka, tapi dia memahami. Aries itu dia memahami bahwa dia mencari pemahaman yang dia yang lebih luas, atau memandang sakit hatinya ini dari sudut pandang yang lain. Berarti dia bilang gini, mungkin semesta ingin memberikanku pelajaran agar aku sadar bahwa aku memang gak bisa terlalu baik terhadap orang sampai aku lupa terhadap baik terhadap diri sendiri gitu. Jadi kamu juga boleh baik sama orang, tetapi pikir dong, di saat kamu susah apakah ada yang sebaik kamu gitu. Makanya kemarin waktu kamu minta bantuan kepada orang nggak bisa gitu, mereka nggak bisa ngasih, karena di sini semesta mengajarkan kamu bahwa tidak semua orang bisa membantu di saat kita butuhkan. Nah makanya di sini antisipasi dong, nabung, persiapan agar ketika kamu susah ya kamu punya persiapan untuk ya seenggaknya ada yang ya. Makanya orang bilang
harus hemat. Dalam hidup itu harus hemat, karena kita nggak tahu kejadian tak terduga besok, lusa. Itulah, sebulan lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, atau setahun lagi. Pokoknya kita dianjurkan untuk menabung, alias mempersiapkan diri itu dalam finansial kita, agar ketika kita mengalami kesulitan kita punya pegangan gitu, foundation, punya fondasi gitu ya. Itu jadi di sini kekecewaan kamu atau kesulitan keuangan kamu kemarin memberikan kamu pelajaran penting, dan kamu selalu trauma ingat-ingat hal itu, sehingga di sini kamu semakin kuat dalam menjaga keuangan kamu, mengelola dan menjaga keuangan kamu agar tidak lagi seboros kemarin. Oke. Sekarang maaf ya, saya lagi hamil muda, jadi napas aku agak tersendat-sendat agak cepat. Aduh, lagi ngidam nih. Saya tarik napas dulu ya. Kemudian demun ya. Jadi ya, kamu tahu bahwa rezeki itu berasal dari yang di atas, yang maha kuasa ya. Jadi kamu tidak lagi takut ya, tapi kamu ya, selain kamu antisipasi ya, kamu masrahin semua kepada Allah ya. Kalaupun kamu ingin menjaga gitu ya, saya lihat di sini kamu lebih mendekatkan diri kepada ilahi gitu ya, karena kamu sudah mulai paham bahwa ternyata kesulitan-kesulitan keuangan yang diuji Allah kemarin kepada saya itu adalah agar saya lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan saya gitu ya. Dan kamu mulai paham bahwa ternyata Tuhan semesta alam ini ternyata memperhatikan aku gitu, peduli sama aku. Maka apa yang harus aku lakukan, yaitu aku harus lebih mendekatkan diri lagi kepada ilahi, kepada Tuhanku, kepada yang maha pemilik rezeki ya, yang maha memberi gitu, yang maha kuasa. Jadi jadi caranya gimana? Saya memang boleh melindungi ya. Melindungi itu bukan berarti pelit ya, mentang-mentang kamu dipelitin kemarin jadi sekarang kamu main pelit-pelitan, jangan ya. Kalau kamu menyadari bahwa ternyata Tuhan peduli sama kamu, maka lakukanlah hal-hal yang membuat Tuhan itu senang sama kamu gitu, lebih peduli lagi sama kamu. Itu kenapa? Rezeki kamu, di antara rezeki kamu adalah bagian dari hak ya, hak dari orang-orang yang membutuhkan. Maka jika kamu ingin terus mengalir ya, dan kamu lebih ingin dekat dengan ilahi, supaya kamu tidak takut lagi kehilangan rezeki kamu, agar keuangan kamu itu tetap dijaga oleh semesta, bahkan dilancarkan, maka jangan lupa untuk membantu orang yang kesusahan. Belajar dari pengalaman juga ya, berkaca pada diri. Waktu kamu susah orang gak bantu kamu, rasanya gimana ya kan? Jadi jangan lakukan itu kepada orang lain ya. Kalau kamu merasa sakit, kecewa, dan kamu merasa sulit, jangan ya. Kalau kita memudahkan orang lain, membantu orang lain, berarti kita sedang memudahkan diri kita dan membantu diri kita sendiri ya. Rajin-rajinlah bersedekah, rajin menabung, tapi rajinlah bersedekah ya. Saya rasa saya tidak perlu jelaskan tentang itu lagi, tapi karena kamu sudah paham cara menjaga rezeki kita ya, adalah dengan menjaga kebaikan-kebaikan kita terhadap yang membutuhkan gitu ya. Intinya kalau kita membuat Allah senang ya, yaitu melakukan hal-hal yang baik yang disukai Allah gitu, maka kita nggak akan takut susah gitu, kita nggak bakalan susah gitu. Apa yang kita lakukan karena Allah ya,
pasti akan berkembang, ya, pasti akan bertambah nilainya, itu pasti akan mendapatkan hadiah, ya. Oke, itu dalam hal keuangan. Kalau kita lihat dalam hal cinta, saya lihat di sini kemarin tuh ya, kamu tuh kayak dihajar habis-habisan dalam hubungan kamu, ya. Kamu mengalami kekecewaan, cemburu tapi kamu nggak kuasa, ya, dicampakkan, disakiti. Kali ini kamu udah nggak mau lagi disakiti. Aduh, bodo amat gitu, kayak kamu berpikir, aduh, dia emang itu siapa sih, gitu, ya. Karena kemarin kamu lupa Tuhan, kamu lupa bahwa yang maha membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Kamu hanya fokus ke makhluknya, kamu lupa sama Tuhannya yang pengendali, penguasa, ya, maha berkehendak. Padahal kalau kita mendapatkan apapun di dunia ini, kalau kita dekat sama Allah, berarti kita nggak akan khawatir. Kita ya masrah-masrah aja, kita usaha tapi nggak terlalu bergantung dan nggak terlalu berharap pada manusia. Karena kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka kita nggak akan gelisah gitu. Jadi kita kemungkinan untuk dilukai, disakitin, cemburu berlebihan, iri hati ya kepada kesenangan pasangan kita dengan orang lain itu nggak ada gitu. Memang manusiawi ya kalau kita cemburu sama orang yang kita cintai, tapi bukan berarti sampai berlebihan sampai membuat kamu tuh mudah aja tuh disakitin, dipermainkan oleh sikap-sikap mereka yang tidak menghargai kamu, ya, gitu. Gimana menurut kamu? Jadi kayak semakin ya, saya lihat di sini kamu tuh dibantu oleh semesta untuk keluar dari segala rasa sakit. Kemarin mungkin kamu terjebak dalam percintaan yang rumit, sulit, parah banget, menyakitkan, ya. Kamu di sini tuh kayak sudah didorong keluar karena kamu sudah paham banyak hal di sana. Waktu kamu diobok-obok oleh problem-problem cinta kamu tuh ya, pasangan kamu mungkin kurang, memanfaatkan kamu doang, ya. Kamu udah mengemis cinta tapi dia tetap mempermainkan, pokoknya parah dah. Sampai kamu tuh kayak kehilangan percaya diri, kamu frustasi banget, ya. Sampai depresi, ya. Mungkin beberapa dari kalian ini saya lihat kalian mendapatkan bantuan dari semesta gitu ya. Mungkin Tuhan telah melihat kamu udah cukup ya, udah cukup sabar dalam tahap pengujian percintaan kamu ini. Jadi udah Tuhan dan alam memerintahkan alam semesta untuk mengeluarkan kamu dari hambatan-hambatan atau rintangan dan ujian-ujian berat dalam hubungan kamu, ya. Kamu didorong keluar. Kamu sudah cukup sabar dan kamu udah lolos dari cobaan-cobaan ini, ujian-ujian cinta kamu. Jadi dan mungkin beberapa dari kalian ini ya itu dari kamu sendiri, karena kamu sadar akan sesuatu, karena kamu tahu diri, karena kamu masih ingat Allah, ya, masih ingat Allah, ya. Makanya Allah Allah memperhatikan kamu, makanya Allah membantu kamu keluar dari masa sulit dalam percintaan kamu, ya. Jadi di sini kamu lebih meningkatkan spiritualisme kamu, lebih mendekatkan diri kepada Ilahi, ya. Kamu lebih sadar diri bahwa kalau saya fokus ke manusianya berarti saya akan kecewa. Padahal hidup ini tuh kalau kita serahkan kepada Allah itu kan mudah gitu. Kenapa ya dari kemarin saya nggak meminta tolong kepada Allah aja? Kenapa ya saya tidak yakin bahwa saya lupa kalau ternyata Allah tuh maha kuasa terhadap hati manusia, bisa membolak-balikannya
bisa membolak-balikan hati manusia dalam sekejap. Ngapain saya harus menunggu orang itu berubah, kalau lebih baik aku pergunakan waktuku untuk meningkatkan cintaku kepada Ilahi. Kalau emang dia terbaik untukku, pasti Ilahi, pasti Allahu Rabbi akan menggerakkan hatinya untukku, ya. Jadi apa-apa tuh kalau kita serahkan kepada Ilahi aja, ya pastilah kita akan aman, kita nggak akan khawatir, kita nggak akan gelisah. Intinya ya sabar gitu, berjuang, ya, cepat tanggap. Ingat Allah, kalau kita fokus pada manusianya, kita pasti akan kecewa dalam hal apapun. Terutama kamu ini dalam hal cinta nih, kamu terlalu polos gitu, terlalu mudah dibodohi. Sekarang tuh kamu kayak sudah not now, kamu sudah melindungi diri kamu, ya, kamu sudah menyediakan payung sebelum hujan. Kamu udah nggak mau frustasi lagi, ya, kamu udah membunuh karakter pencemburu kamu itu, karena itu terlalu menyiksa. Jadi kamu bilang gini, stop, mulai sekarang nggak ada yang boleh menyakiti saya, mulai sekarang nggak ada yang boleh mempermainkan saya, mulai sekarang saya nggak bisa dikendalikan oleh orang yang saya cintai gitu. Jadi kamu tuh seperti membatasi diri, melindungi diri kamu, lebih mencintai diri kamu, sehingga itulah yang menjadi payung. Ketika kita mencintai diri kita, maka kita seperti sudah menyediakan payung sebelum hujan, memproteksi diri, ya, menguatkan tameng kita, ya, memperkuat tameng hati kita gitu. Jadi kamu lebih membatasi diri dari orang-orang toksik, ya, pasangan yang toksik. Kamu nggak mau dikendalikan oleh dia lagi, ya. Apapun yang tidak membahagiakan itu kamu udah tolak. Kamu bilang, sekarang nggak ada yang bisa menghancurkan hatiku, ya. Mulai sekarang nggak ada yang bisa mengendalikan atau menguasai diriku, apalagi menyakiti hatiku. Hush. Jadi kalau pasangan kamu macam-macam, ya udah dibuang ke laut aja. Gitu. Kamu udah, ya, karena kamu udah paham. Oh, kemarin-kemarin kan kamu bucin banget. Kenapa? Karena kamu dalam pengelabuan, pengendalian dia, penguasaan dia. Untuk kamu yang masih ngerasa berat, masih terombang-ambing dalam bualan gombalnya si buaya-buaya buntung itu. Dari para buaya-buaya itu, ya, buaya betina atau buaya jantan. Yang jelas, ya, kamu udah nggak mau lagi, ya. Kamu udah bisa menjaga diri kamu sudah paham. Oh, ternyata dia gini. Oh, nggak bisa gitu dong, gitu. Ya, kamu lebih menghargai diri. Makanya di sini, ya, kamu punya penyediaan, ya, gitu, seperti sudah membatasi diri. Kamu punya proteksi diri, semakin kebal, semakin kuat. Jadi sudah tidak mudah lagi untuk dipermainkan, tidak mudah lagi untuk dimanfaatkan, tidak mudah lagi diobok-obok hatimu itu, disakitin, ya. Dan di sini setelah kamu keluar dari kesulitan asmara kamu, ya, kamu lebih mendekatkan diri kepada Ilahi, ya. Semakin yakin kamu kepada Ilahi dan semakin dekat kamu dengan Ilahi, maka cintamu akan lebih bahagia. Kamu akan bertemu, beberapa dari kalian ini yang masih jomblo, kamu akan bertemu dengan seseorang yang, atau kamu sudah mencari cinta, ya, atau kamu sudah lepas dari hubungan toksik, kamu akan bertemu dengan seseorang ketika kamu sedang jalan-jalan atau liburan, dan seseorang ini akan membuat kamu sangat senang, bahagia, membantu kamu keluar dari hubungan-hubungan toksik, ya, membuat kamu bahagia, membantu kamu healing, membantu kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, membantu kamu untuk mendekatkan diri kepada Ilahi, ya.
Untuk kamu yang sudah berpacaran, saya lihat hubungan kamu akan sudah dipermudah oleh alam semesta. Ya, beberapa dari kalian akan mengadakan liburan atau honeymoon, beberapa dari kalian akan berbulan madu, mungkin yang sudah menikah ya, atau mau menikah. Kan ada bulan madu di sini. Dan akan jalan-jalan ke luar kota atau pergi ke suatu tempat yang menyenangkan gitu ya. Hubungan kamu akan membahagiakan. Ya. Jadi ini adalah obat luka hatimu. Ya. Jadi kamu sudah disembuhkan dari luka-luka batinmu. Ya, karena kamu sudah cukup ditimpa oleh problem percintaan kamu kemarin, dan karena kamu sudah sadar, kamu mulai dekat dengan ilahi, dan alam semesta atau Tuhan telah memerintahkan alam semesta untuk menghentikan ya ujian dalam percintaan kamu itu dan segerakan untuk memberikan kamu kebahagiaan. Jadi entahlah, kamu yang sudah berpasangan ini mungkin akan honeymoon ya, atau pertunangan, adakan komitmen, atau hubungan kalian semakin mesra, semakin erat, semakin menjurus ke pernikahan ya. Dan kalian yang sudah menikah akan berbulan madu, atau mungkin ada guncangan-guncangan dalam rumah tangga kemarin. Kini Tuhan telah menghentikan cobaan-cobaan itu. Udah deh, cukup gitu, udah cukup, dia sudah cukup sabar. Jadi udahlah, berikan dia hadiah gitu, kebahagiaan dalam rumah tangga dia gitu ya, untuk kamu yang bersabar sih dan yang gak bikin kesalahan. Oke, gitu. Jadi kamu yang berpasangan ya, berpacaran itu ada keseriusan cinta, ada jalan-jalan, ada pernikahan ya, ada obat dari luka hatimu selama ini ya. Tapi saya lihat di sini Aries, karena pengalaman dalam percintaan kamu tuh terlalu buruk, kebanyakan menyakitkan ya. Karena Aries tuh dia lebih beruntung dalam hal pekerjaan dan keuangan. Kalau dalam hal cinta tuh memang menyakitkan dia, rumit, sulit. Jadi kalau kamu yang nantinya kalian ini kali ini kalian tuh kayak ada kebaikan semesta lah yang berpihak kepada kalian, sehingga ya mungkin karena kalian sudah diobrak-abrik oleh masalah percintaan kemarin, kalian sudah cukup sabar, kalian pantas diberikan hadiah. Apa yang membuat kalian pantas? Kenapa baru sekarang? Karena kamu baru sadar gitu. Karena kemarin tuh kamu keras kepala, keras hati, udah tahu orang itu nggak serius, kamu maju aja, percaya aja, kamu nggak mau kamu ngikutin kata hati, tapi sebenarnya kamu nggak mendengarkan kata hati kamu. Kata hati kamu udah menjerit, tetapi ego kamu yang terlalu menguasai diri. Makanya ada jelus di sini ya, gitu guys. Nah, ketika kamu mendekatkan diri kepada ilahi, disitulah kemudahan terbuka ya, pintu kemudahan untuk mencapai kebahagiaan. Hadiah dari alam semesta itu terbuka untuk kamu. Selamat ya. Untuk kamu yang masih sulit, merasa sulit dan ingin cepat keluar dari kesulitan itu, dari energi-energi toksik, dari hubungan-hubungan toksik ya, dari penguasaan energi negatif itu ya, dari orang-orang yang beriling dengan kamu. Kalau kamu butuh bantuan, silakan kontak saya biar saya bisa membantu kamu ya. Siapa tahu saya bisa membantu kamu, yaitu melalui pembersihan energi dan pembukaan aura negatif aura positif, pembersihan energi negatif, pembukaan aura positif ya, supaya kamu energi positif kamu itu bekerja menarik orang-orang positif ke dalam hidup kamu, hal-hal positif ke dalam hidup kamu, karena pikiran kamu udah tercerahkan, kamu lebih spiritual, kamu lebih dekat dengan ilahi Rabbi, kamu lebih fokus kepada Tuhan, dan kamu lebih mengabaikan berharap kepada manusia ya. Kalau kita masih terkoneksi dengan energi negatif dan kita sulit keluar dari sana, gimana mungkin kita bisa mendapatkan energi positif? Gimana mungkin kita bisa memancarkan energi positif yang menarik
yang magnetik gitu, yang menarik buat orang-orang baik datang ke kita, nggak mungkin kan? Ya gitu dong. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.